Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tulisan dari William Liddell, ya, seorang pengamat Indonesia dari Amerika, ya. Dan William Liddell ini nulis di kompas.id 4 April 2022 jam 1 WIB, ya. Judulnya Sesepuh Bangsa. William Liddell ini pernah saya ketemu waktu dia pernah ke Dewan Dakwah, ya, nyari majalah media dakwah, organ resmi dari Dewan Dakwah tahun 90-an itu. Saya lihat dia jalan kaki keluar dari kompleks William Liddell dan dia nyari bendel, nyari majalah-majalah yang lama, karena media dakwah itu dianggap menurut dia, ya kalau bahasa sekarang, memiliki garis keras, faham garis keras Islam, garis keras gitu kira-kira. Dulu kita juluki dia orang Yahudi. Kalau katanya dia memang keturunan Yahudi, ya, William Liddell. Sekarang dia nulis memperingatkan Presiden Jokowi, ya, supaya nggak main-main terhadap percobaan untuk membunuh demokrasi, ya, membunuh demokrasi dengan ingin menerobos aturan dengan segala cara yang mungkin dilakukan bersama Luhut untuk memperpanjang jabatannya menjadi 3 periode. 2 periode rupanya nggak cukup, ya. Judulnya menarik, ya, Sesepuh Bangsa. Presiden Jokowi sedang menggalang kekuatan politik agar MPR diselenggarakan dan konstitusi diamandemen demi perpanjangan masa jabatannya. Mengapa kesimpulan ini muncul? Kiranya tidak tersangkal lagi Presiden Jokowi sedang menggalang kekuatan politik agar sidang MPR diselenggarakan dan konstitusi diamandemen demi perpanjangan masa jabatannya. Mengapa kesimpulan saya mengenai hal ini begitu pasti? Ini tanya William Liddell secara retoris, ya. Perencanaan presiden mulai terungkap akhir Februari ketika Muhaimin Iskandar dari PKB, Erlangga Hartarto dari Partai Golkar, dan Zulkifli Hasan dari PAN mengusulkan penundaan pemilu dan Pilpres 2024 agar kekuasaan Presiden Jokowi bisa diperpanjang. Menurut berita CNN, tokoh pemerintah yang menghubungi pemimpin-pemimpin partai dengan permintaan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Ketika diwawancara Kompas TV pada 5 Maret, Jokowi sendiri mengaku bahwa siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dalam perkataan lain, ia setuju dengan usaha Menko Luhut, para menteri dan pemimpin-pemimpin partai yang ingin mengubah konstitusi demi perpanjangan masa jabatannya. Setelah itu, hampir setiap hari ada pernyataan dari Luhut, menteri lain, atau Jokowi sendiri yang memperkuat kesimpulan itu. Kalau boleh saya usulkan, sebaiknya kita kembali ke kearifan atau hikmah Presiden B.J. Habibie, BJH, Presiden demokratis pertama dalam era reformasi. Apa itu kearifan Habibie dalam perspektif Liddell? Dinulis begini: bagaimana seharusnya kita menanggapi kenyataan baru yang amat mencolok mata ini? Kalau boleh saya usulkan, sebaiknya kita kembali ke kearifan atau hikmah Presiden B.J. Habibie, Presiden demokratis pertama dalam era reformasi. Mengapa saya sebut demokratis? Beliau adalah Presiden pertama dalam sejarah Indonesia merdeka yang menyerahkan nasib politiknya kepada suara rakyat. Setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR hasil pemilu demokratis 1999, B.J. Habibie langsung menarik kembali pencalonannya untuk masa jabatan 1999 hingga 2004. Penarikan kembali itu dilaksanakan dengan penuh kesadaran atas posisi historisnya. Pada 7 September 1998, baru beberapa bulan setelah disumpah selaku Presiden ketiga RI, ia diwawancari oleh Forum Keadilan, majalah 2 mingguan yang peliputan politiknya salah
salah satu yang paling terpercaya waktu itu. Forum Keadilan itu kalau tidak salah pemimpin redaksinya itu Karni Ilyas ya, Karni Ilyas ya. Kepala Berita Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie, saya tidak ingin berakhir dengan tragedi. Nah, ini gambar B.J. Habibie ya, beberapa petikan ya. Jadi kemudian William Liddell itu memetik wawancara B.J. Habibie yang diwawancari Forum Keadilan ini. Di situ tidak tergambar siapa yang wawancari B.J. Habibie itu. Apakah Karni Ilyas sendiri atau wartawan lain yang namanya siapa, kita nggak dikasih tahu. Beberapa petikan berikut adalah beberapa petikan dari wawancara itu. Forum Keadilan, apakah dalam kondisi perekonomian begini kita mampu mengejar cita-cita masyarakat madani, visi religius civil society Habibie yang mengandung nilai moral dan spiritual dari agama apapun selain kesejahteraan dan demokrasi? B.J. Habibie menjawab, saya percaya bangsa kita mampu. Sekarang tinggal membuat sistemnya, yaitu sistem perundang-undangan, peraturan, mekanisme, dan sistem pendidikan. Forum Keadilan kemudian bertanya, tapi kan untuk mencapai semua itu harus ada stabilitas dulu. Apa jawab B.J. Habibie? Stabilitas terjadi dengan sendirinya jika sudah ada transparansi, demokrasi, dan kesejahteraan. Dalam hal ini pendekatan saya adalah bottom up, dari bawah ke atas, bukan top down. Kalau masyarakat madani sudah terjadi, akan lahir stabilitas yang mandiri, abadi, dan tidak bergantung pada perorangan. Orang-orang selalu mengatakan B.J. Habibie adalah presiden yang sangat lemah. Begitu toh? Kalau saya bandingkan dengan presiden pertama dan kedua yang sama-sama menganut pendekatan keamanan top down, ya jelas dong saya tampak lemah. Tapi dalam top down yang terjadi adalah sistem komando. Semua berdasarkan perintah dari atas. Tok, kalau enggak saya tangkap loh. Memang dengan cara itu seorang pemimpin kelihatan kuat, tapi sebenarnya orang yang bertindak begitu adalah lemah. Ia terlihat kuat tapi itu semu. Oleh sebab itu pemerintah yang top down, yang terlihat kuat itu selalu berakhir dengan tragedi. Nah, ini satu peringatan ya dari B.J. Habibie ya. Orang yang memaksakan kehendaknya dari bawah, dari atas untuk mengatur masyarakat madani dengan perintah komandonya, itu akan berakhir dengan tragedi sebagaimana yang dialami oleh Bung Karno dan Pak Harto. Awalnya dia kelihatan kuat, tapi begitu dia tidak mampu lagi menahan semuanya, maka serentak prak dia jatuh. Kita sudah 2 kali mengalami tragedi. Peralihan dari presiden pertama ke presiden kedua terjadi tragedi. Begitu juga dari presiden kedua ke presiden ketiga, maksudnya dari Pak Harto yang ke Habibie ya, presiden ketiga itu Habibie. Tapi saya tidak ingin era saya berakhir dengan tragedi. Forum Keadilan kemudian bertanya, caranya gimana caranya supaya nggak berakhir dengan tragedi? Jawab B.J. Habibie, saya memulai era saya dengan era kebangkitan demokrasi. Saya ingin mengawalinya dengan era kristalisasi masyarakat madani. Nah, katakanlah sidang umum MPR pada Desember 1999. Saat itu bagi saya hanya 2 pilihan. Pertama, saya tidak terpilih lagi, berarti era saya berakhir. Option kedua, saya diminta dengan hormat untuk meneruskan pemimpinan 1 periode lagi, berarti itu adalah masa jabatan saya yang terakhir. Setelah itu saya tidak bisa dipilih lagi karena saya akan memperjuangkan dan mengeluarkan ketentuan yang akan kita jadikan ketetapan MPR bahwa tiap presiden dan wakilnya tidak boleh 2 masa jabatan. Hanya boleh 2 masa jabatan. Forum Keadilan terus bertanya, ada setuju ada pembatasan begitu? Habibie menjawab, ya, arah kita ke situ. Bagi saya itu adalah awal dari suatu tradisi peralihan kekuasaan yang tidak tragis. Mengerti toh? Tapi kalau pada Desember 1999 rakyat menghendaki saya maju lagi, berarti itu adalah periode kedua sekaligus terakhir bagi saya. Dengan kepastian masa jabatan presiden, kalau era saya berakhir kan nggak ada ribut-ribut lagi. Buat apa kita ribut-ribut ganti presiden? Sekarang ada judul bahaya bagi demokrasi. Akhirul kata,
sekiranya sulit menambah apapun kepada tindakan serta wejangan Presiden Habibie hampir seperempat abad lalu. Bahaya yang dihadapi Indonesia kini begitu nyata dan solusi juga begitu terang. Kepastian dua masa jabatan presiden dan pengadaan pemilihan nasional setiap 5 tahun perlu dipertahankan. William Liddell, Profesor Emeritus Ohio State University, Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Ini William Liddell, penulisnya. Dia menulis pakai bahasa Indonesia yang sangat bagus ya. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Tulisan ini perlu diperhatikan oleh Bapak Jokowi. Tulisan ini perlu diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin partai pendukung, dan kemudian saling mengingatkan bahayanya yang akan dihadapi oleh bangsa ini bila ada sekelompok orang memaksakan kehendaknya untuk memperpanjang masa jabatannya yang sudah bisa diperkirakan sebagaimana dalam perspektif William Liddell akan berakhir pada tragedi. Saya Muko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kepada B.J. Habibie kita belajar demokrasi yang menolak tragedi di ujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama Atas, luas 120 meter, terletak di Kampung Kajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam, ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua yang sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan.
dengan dana dari penonton Pesantren Jolali. Moga-moga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid Imam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Jolali yang sekarang mencapai hari ke 100 berapa ya, 118 dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga-moga nanti Allah mudahkan dan lanjutkan kembali pembangunan Masjid Imam Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari para Mijiwa, kerja di semesta fasbil sabaran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta